Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang berpikir dan belajar. Apa yang dimaksud dengan berpikir? Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang, dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seseorang dalam yang berupa pengertian-pengertian. Berpikir juga adalah suatu pekerjaan yang melibatkan kerja otak seseorang, dan terkadang ide atau konsep itu akan muncul dengan sendirinya ketika seseorang itu merasa terdesak. Jadi, tidak selamanya berpikir itu keluar setelah seseorang mendapatkan informasi-informasi yang telah disimpan. Seperti halnya ketika seseorang mendapatkan suatu masalah, dan seseorang tersebut akan mulai berpikir bagaimana cara agar mereka bisa mendapat jalan keluar dari masalah tersebut. Berpikir juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang susah payah di mana kita harus mengerjakan otak kita untuk memahami sesuatu yang dimana itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, atau mencari suatu jawaban tentang suatu peristiwa yang dimana peristiwa tersebut sangat sulit untuk menemukan jawabannya. Dan berpikir adalah perkembangan kognitif yang dapat timbul dari pikiran atau perilaku seseorang. Berpikir juga merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Berpikir diarahkan untuk menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah dan dapat memberikan solusi. Apa bedanya pikir, berpikir, dan pemikiran? Yang pertama, pikir. Pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif, sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Kata yang merujuk pada konsep dan proses yang sama diantaranya yaitu kognisi, pemahaman, kesadaran, gagasan, dan imajinasi. Berpikir melibatkan manipulasi otak terhadap informasi, seperti saat kita membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Dan yang kedua ada berpikir. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang. Berpikir adalah fungsi kognitif tingkat tinggi dan analisis proses berpikir menjadi bagian dari psikologi kognitif. Dan yang ketiga ada pemikiran. Pemikiran adalah aksi yang menyebabkan pikiran mendapatkan pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui. Berpikir menurut para ahli. Menurut Khadijah, mengatakan bahwa berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa atau item. Sedangkan menurut Driver dalam Khadijah, berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Jadi, berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang kita kehendaki. Beberapa pendapat aliran psikologi tentang berpikir. Yang pertama ada dari psikologi asosiasi. Psikologi asosiasi mengemukakan bahwa berpikir merupakan jalannya atau bekerjanya tanggapan-tanggapan. Dan yang kedua ada dari aliran behaviorisme yang berpendapat bahwa berpikir adalah gerakan-gerakan reaksi yang dilakukan oleh urat syaraf dan otot-otot bicara, seperti halnya bila kita mengucapkan buah pikiran. Dan yang ketiga dari psikologi Gestalt, berpikir merupakan keaktifan psikis yang abstrak, yang prosesnya tidak dapat kita amati dengan alat indera. Macam-macam gaya berpikir. 1. Gaya berpikir sekuensial konkret atau SK. Gaya berpikir di mana si pemikir berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara yang teratur, linear, dan sekuensial. Gaya berpikir SK ini realitas terdiri dari apa yang mereka ketahui yang diperoleh melalui indera fisik mereka, yang meliputi indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan indera perasa mereka.
Mereka memperhatikan dan mengingat realitas dengan mudah dan mengingat fakta-fakta, informasi, rumus-rumus, dan juga aturan-aturan khusus dengan mudah. Kiat-kiat jitu bagi si pemikir SK. 1. Membangun kekuatan organisasional yang baik. 2. Mengetahui sama detail yang diperlukan. 3. Memecahkan beberapa tugas dalam beberapa tahap. 4. Mengatur lingkungan kerja yang nyaman. 2. Gaya berpikir acak konkret atau AK. Gaya berpikir acak konkret atau AK ini memiliki sifat eksperimental yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Kiat-kiat jitu bagi si pemikir AK. 1. Menggunakan kemampuan berpikir divergen yang lain serta memaksimalkannya. 2. Menyiapkan diri untuk memecahkan masalah. 3. Memeriksakan dan memanage waktu sebaik mungkin. 4. Menerima perubahan sebagai kebutuhan. 5. Mencari dukungan dari lingkungan sekitar. 3. Gaya berpikir pemikir acak abstrak atau AA. Cara berpikir yang tertarik pada nuansa dan sebagian lavi cenderung kepada mistisme. Kiat-kiat jitu bagi si pemikir AA. 1. Menggunakan kemampuan alamiah untuk melakukan pekerjaan dengan orang lain. 2. Mengenali seberapa besar emosi Anda yang mempengaruhi konsentrasi serta daya ingat Anda. 3. Membangun kekuatan untuk belajar dengan asosiasi. 4. Bekerja dari konsep atau gambar yang besar. 5. Harus waspada terhadap waktu. 6. Cenderung lebih menggunakan bahasa visual. 4. Ada gaya berpikir sekuensial abstrak atau SA. Gaya berpikir yang bersifat dunia teori metafisis dan dunia abstrak dan cenderung lebih suka berpikir secara konsep dan menganalisis informasi. Cara berpikir si pemikir SA ini sangatlah logis, rasional, dan intelektual. Kiat-kiat jitu bagi si pemikir SA. 1. Melatih diri untuk berpikir secara logis dan penuh intelektual. 2. Memperbanyak rujukan atau rekan. 3. Upayakan keteraturan dalam segala aspek dalam hidup Anda. 4. Sebaiknya lakukan analisis terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi proses berpikir. Di proses berpikir ini, dalam proses berpikir terdapat 3 langkah pokok. Langkah yang pertama ada pembentukan pengertian. Dalam tahap ini, setidaknya dibentuk melalui beberapa tingkatan. 1. Menganalisis ciri-ciri dari objek yang sejenis. 2. Membandingkan ciri tersebut untuk menemukan ciri-ciri yang sama. 3. Mengabstraksikan. Langkah yang kedua ada pembentukan pendapat. Pembentukan pendapat ini terbagi menjadi 3 kategori, yakni 1. Pendapat afirmatif atau positif, 2. Pendapat negatif, dan 3. Pendapat modalitas atau kemungkinan. Penarikan kesimpulan. A. Kesimpulan induktif merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai pendapat, khusus yang nantinya tertuju pada suatu pendapat umum. B. Kesimpulan deduktif merupakan kebalikan dari kesimpulan induktif, yang mana penarikan kesimpulan berdasarkan pada hal yang umum kemudian tertuju pada hal-hal yang lebih khusus. C. Kesimpulan analogis merupakan kesimpulan yang didapatkan dengan cara membandingkan atau menyesuaikan dengan berbagai pendapat khusus yang telah ada. Proses berpikir menurut para ahli. Menurut Dewey 1933, yang pertama yaitu timbul rasa sulit, yang kedua, kemudian rasa sulit tersebut diberi definisi dalam bentuk permasalahan. 3. Timbul suatu kemungkinan pemecahan. 4. Ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional. 5. Menguatkan pembuktian tentang ide-ide di atas dan menyimpulkannya. Menurut Kelly 1930, yang pertama timbul rasa sulit, yang kedua rasa sulit tersebut didefinisikan. 3. Mencari suatu pemecahan sementara. 4. Menambah kepercayaan bahwa pemecahan tersebut adalah benar. 5. Melakukan pemecahan lebih lanjut dengan percobaan. Yang keenam, mengadakan pemecahan secara mental untuk diterima atau ditolak sehingga kembali menimbulkan rasa sulit. Dan yang terakhir, memberi gambaran mental tentang situasi yang akan datang untuk dapat menggunakan pemecahan tersebut secara tepat. Perbedaan cara berpikir laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih sering menggunakan otak kanannya. Hal tersebut yang menjadi alasan perempuan lebih mampu melihat dari berbagai sudut pandang dan menarik kesimpulan. Masih berdasarkan penelitian
Rajani Verman, otak perempuan lebih bisa mengaitkan memori dan keadaan sosial. Ini menjadikan alasan perempuan lebih sering mengandalkan perasaan. Menurut kajian Tel Aviv, perempuan dapat menyerap informasi 5 kali lebih cepat dibandingkan laki-laki. Ini menjadikan alasan perempuan lebih cepat menyimpulkan sesuatu dibandingkan laki-laki. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki memiliki kemampuan motorik yang jauh lebih kuat dibandingkan perempuan. Kemampuan ini dapat digunakan untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi yang baik antara tangan dan mata. Ini menjadi salah satu alasan laki-laki lebih baik dalam olahraga yang mengandalkan lempar-melempar bola. Menurut Daniel Amen, MD, penulis Unleash the Power of the Female Brain, otak laki-laki 10% lebih besar dibandingkan perempuan. Tetapi bukan berarti laki-laki menjadi lebih pintar dibandingkan dengan perempuan. Ukuran otak tidak mempengaruhi kepintaran ataupun IQ seseorang. Menurut Welteson, yang dikutip dari CBC News, otak laki-laki lebih rentan dibandingkan dengan otak perempuan. Selain itu, otak laki-laki mengalami perubahan seksual yang dipengaruhi oleh hormon testosteron. Meskipun biasanya ukuran otak laki-laki lebih besar dibanding ukuran otak perempuan, faktanya hipokopus pada perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Hipokopus adalah bagian otak yang menyimpan memori. Itu yang menyebabkan perempuan bisa mengolah informasi lebih cepat daripada laki-laki. Adanya perbedaan respon antara perempuan dan laki-laki terjadi karena perempuan memiliki verbal center pada kedua bagian otaknya, sedangkan laki-laki hanya memiliki verbal center pada otak bagian kiri. Hal ini yang menyebabkan perempuan lebih suka berdiskusi, bergosip, bercerita panjang lebar dibandingkan laki-laki. Laki-laki lebih suka melihat sesuatu yang mudah, mereka tidak memiliki koneksi yang baik tentang hal-hal yang melibatkan perasaan, emosi, atau curahan hati. Itu sebabnya perempuan suka mengeluh bahwa laki-laki tidak cukup peka, melupakan hal-hal yang dianggap penting oleh perempuan, seperti ulang tahun pernikahan dan lain-lain. Hal ini dipicu karena otak laki-laki tidak didesain untuk terkoneksi pada perasaan atau emosi. Laki-laki biasanya ketika memutuskan sesuatu jarang melibatkan perasaan. Laki-laki juga jarang menganalisis perasaannya dibandingkan dengan perempuan yang biasanya selalu melibatkan perasaan dalam memutuskan sesuatu. Pembahasan selanjutnya perbedaan berpikir dengan otak kanan dan otak kiri, beserta fungsinya. Kita bahas yang otak kiri terlebih dahulu. Otak kiri lebih unggul pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan rasio manusia, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat dari matematika. Jadi, pernyataan yang mengatakan jika seseorang yang pandai matematika, otak kirinya lebih dominan, itu tuh benar adanya. Beberapa pakar menyebutkan bahwa otak kiri merupakan pusat dari intelligence quotient atau IQ. Orang yang dominan dengan otak kirinya lebih pandai melakukan analisa dan proses logis, tetapi kurang pandai dalam hal hubungan sosial. Oleh karena itu, orang yang lebih dominan dengan otak kiri akan mengutamakan logika dalam proses mengambil keputusan dan melakukan sesuatu dengan perhitungan yang matang. Saat kita ingin mengungkapkan sebuah fakta, otak kiri jugalah yang akan menariknya dari memori kita. Kita pindah ke otak kanan. Tadi kan otak kiri itu tuh fungsinya untuk di IQ, sedangkan otak kanan berfungsi dalam perkembangan emotional quotient atau EQ. Misalnya seperti sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia yang lain, serta pengendalian emosi. Otak kanan juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan kreatif seperti menari, menggambar, atau menyanyi. Otak bagian kanan bertanggung jawab atas kemampuan spesial seseorang, yaitu meliputi pengenalan wajah dan pengolahan musik. Otak kanan juga dapat melakukan beberapa fungsi matematika, tetapi hanya pemikiran kasar dan perbandingan. Bagian ini jugalah yang membantu citra visual dari apa yang kita lihat. Saat seseorang berbicara, otak kanan yang akan membantu untuk menafsirkan konteks dan nada lawan bicara. Oke, selanjutnya ada teori belajar dan eksperimen Ivan Petrovich Pavlov atau Ivan Pavlov atau Pavlov. 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan. Yang pertama ada stimulus tidak terkondisikan atau CS, suatu proses lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik. Contohnya yaitu makanan. Ini contohnya itu makanan saat diberikan ke anjing. Yang kedua ada stimulus terkondisikan atau CS.
CS adalah suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi atau UCS. Contohnya, bunyi bel adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makanan. Jadi si CS-nya itu adalah bunyi bel. Yang ketiga, respon tidak terkondisi atau UCR, refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya. Contohnya itu mengeluarkan air liur pada anjing. Yang keempat dan yang terakhir, respon terkondisi atau CR, refleks yang dipelajari dan munculnya akibat dari penggabungan CS dan ini UCS harusnya. Contohnya, keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel dengan makanan. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu bisa dipelajari dan bisa berubah karena mendapat latihan, sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya, ada 4 gambar atau 4 tahapan yang saya tangkap. Gambar pertama yaitu ketika anjing melihat makanan, respon anjing tersebut adalah dengan mengeluarkan air liur. Itu adalah refleks wajar atau unconditioned refleks. Gambar kedua adalah ketika anjing diberi bel namun tidak ada makanannya. Respon anjing tersebut tidak mengeluarkan air liur atau tidak tertarik. Di gambar ketiga ada gambar makanan sama bel. Ketika anjing dikasih makanan sama bel, respon anjing tersebut mengeluarkan air liur. Dan untuk gambar yang keempat, anjing tersebut setelah sudah pengkondisian dari sebelumnya, ketika sudah dikasih bel, anjing tersebut sudah paham bahwa jika bel tersebut berbunyi berarti ada makanan. Kurang lebih seperti itu. Dari gambar tersebut ada 2 poin. Yang pertama, law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika 2 macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Dan yang poin kedua adalah law of respondent extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Demikianlah, maka menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ini ialah adanya latihan-latihan yang terus-menerus. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Selanjutnya ke sesi tanya jawab.